Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarawati, Prodi PGSD semester 6. Saya mahasiswi dari STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Nah, di sini saya diberikan tugas yaitu mata kuliah Pendidikan IPS SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Yeni Sulaiman MPD. Kali ini saya akan membahas terkait materi sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Nah, selanjutnya di sini ada komponen utama yang mendukung sumber belajar. Yang pertama, pesan yang merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. Yang kedua, komponen orang atau manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang ketiga, komponen alat sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang disimpan di dalam bahan. Dan yang terakhir ada komponen teknik prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya di sini ada pengertian media. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti-arti perantara atau pengantar. Kemudian, telah banyak pakar organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Nah, beberapa di antaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru atau SCRAM 1982. Yang kedua yaitu National Education Association atau NIA, memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Yang ketiga yaitu Briggs, berpendapat media merupakan alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan wadah dari pesan, materi ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai ialah proses pembelajaran. Selanjutnya di sini manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid atau siswa dengan sumber belajar. Kemudian, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, autori, dan kinestetiknya. Nah, selanjutnya memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Kemudian menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau program televisi tentang binatang-binatang buas seperti gajah, jerapah, dinosaurus, dan lain sebagainya. Kemudian, menampilkan objek yang terlalu besar seperti kapal laut, pesawat terbang, pasar, kantin, dan sebagainya. Kontribusi media dalam proses pembelajaran itu, yang pertama pembelajaran dapat lebih menarik, kemudian pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar, kemudian menyampaikan pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, selanjutnya waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, dan yang terakhir kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama di sini ada media audio, yang kedua ada media visual, yang ketiga ada media audiovisual, yang keempat ada media serba aneka, yang kelima ada media gambar fotografi, dan yang terakhir ada peta dan globe. Nah, contoh dari media audio misalnya radio, CD, gramophone gitu ya. Selanjutnya contoh dari media visual yaitu seperti infocus.
Nah, contoh dari media audiovisual seperti televisi, terus video dan lain sebagainya. Dan contoh dari media serba aneka, salah satunya yaitu papan tulis atau whiteboard. Dan juga media gambar fotografi, contohnya itu kayak lukisan kota, lukisan pemandangan yang indah, dan lain sebagainya. Dan juga di sini media peta dan globe. Jadi contohnya itu peta Indonesia dengan 34 provinsi seperti itu, dan globe atau bola dunia.